Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sahrul dengan NIM 2103010043 dari PBSI N03. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, siswa belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun, jika anak tersebut belum dapat mempraktikkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Apa yang dimaksud stimulus dan respon dalam proses pembelajaran? Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Pada dasarnya, para penganut aliran behavioristik setuju dengan pengertian belajar. Namun ada beberapa perbedaan pendapat di antara mereka, yaitu teori belajar menurut Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Yang kedua yaitu teori belajar menurut John Broadus Watson pada tahun 1878 sampai 1959. Watson adalah seseorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Dan teori belajar menurut Bromhouse Frederick Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Skinner merupakan tokoh behavioristik yang paling banyak diperbincangkan. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu mengungguli konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun dapat menunjukkan konsepnya tentang belajar secara lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau siswa. Siswa diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru, itulah yang harus dipahami oleh murid. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.